Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua. Oke, kita lanjut pada pertemuan kedua ya. Hari ini adalah pertemuan kedua kita. Setelah pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang definisi eksponen. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, sebaiknya kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, semuanya sikap berdoa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita membahas materi, Ibu mau tanya di sini ada yang tidak hadir atau ada yang teman kalian yang tidak sempat hadir hari ini? Ya. Tolong ketua kelas dicatat siapa yang tidak hadir, nanti berikan pada Ibu setelah pembelajaran kita selesai. Nanti Ibu akan masukkan daftar hadirnya. Baik, semuanya tolong mempersiapkan alat tulis, buku, pulpen dan sebagainya yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Baik, kita langsung membahas materi ya. Pertemuan kemarin kita telah membahas definisi eksponen. Oke, di sini siapa yang masih ingat definisi eksponen itu apa? Ada yang masih ingat? Baik, oke. Jadi definisi dari eksponen itu kita tuliskan kembali untuk mengulas lagi ingatan dari kalian. Baik, kita tuliskan kembali definisi dari eksponen. Nah, jadi siapa di sini yang bisa bantu Ibu apa itu definisi dari eksponen atau bentuk umum dari eksponen? Ada yang tahu? Oke, baik. Jadi definisi dari eksponen apa? A, ya yang kemarin, ada yang masih ingat? Ya A dipangkatkan dengan M. Baik, oke. Jadi arti dari A pangkat M-nya sudah kita bahas kemarin apa? Ada yang bisa membantu Ibu? Apa maksud dari A pangkat M? Ini kan sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat? Ya, bagus. Jadi artinya A kita katakan sebanyak n kali ya. Baik, ya. Jadi seperti kita sudah pelajari kemarin pada pertemuan awal, jadi bentuk dari eksponen itu A pangkat N itu sama dengan A dikalikan sebanyak N kali atau sebanyak N faktor. Oke, masih ingat ya semua? Oke. Kemudian aku mau tanya, untuk pangkatnya atau N ini kita sebut apa? Sudah kita pelajari kemarin. Kita sebut sebagai pangkat. Ya. Atau eksponen. Ya, ini kita ulas kembali untuk membahas materi lanjutan. Kemudian untuk A, ada yang tahu? Yang kita bahas kemarin untuk A ini kita sebut sebagai apa? Ya, basis. Oke. Baik. Jadi pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang definisi eksponen, kemudian ada contoh-contohnya juga.
Jadi untuk pertemuan ini kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Ada yang sudah tahu apa saja sifat-sifat dari eksponen? Atau ada yang sudah lebih mendalami materi ini seperti yang Ibu pesan pada pertemuan pertama? Oke, jadi kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Satu, yang pertama itu untuk sifat-sifat eksponen itu ada sifat bilangan berpangkat positifnya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang sifat bilangan berpangkat positif. Sifat bilangan berpangkat positif. Oke. Atau ada yang sudah mengetahui sifat-sifat bilangan berpangkat positif? Kalau ada, angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu? Ada? Oke. Karena belum ada, jadi Ibu lanjut. Jadi untuk sifat bilangan berpangkat positif itu ada bentuknya itu A di pangkat M dikali A di pangkat N. Nah di sini ada yang bisa menjelaskan maksud dari A pangkat M dan A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau ada yang tahu silakan angkat tangan. Nanti Ibu berikan tambahan poin nilai untuk siapa yang bisa aktif di kelas ini atau siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, karena belum ada yang tahu, kita lanjut. Jadi untuk A pangkat M dikali A pangkat N ini itu sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Kenapa jadi A pangkat M ditambah N? Ada yang tahu? Ya, kita perhatikan saja pada basisnya atau bilangan pokoknya A. Di sini kan bilangan basis atau pokoknya itu kan sama A. Jadi bisa kita tuliskan A. Kemudian karena basisnya pada sifat perkalian untuk bilangan berpangkat positif itu, jika basisnya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan atau kita tambah. Sehingga untuk A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A dipangkatkan M ditambah dengan N. Oke, sampai di sini paham semua? Oke, lanjut. Jadi contoh ya, kita bahas contohnya saja. Misalkan contohnya 3 dipangkatkan 2, 3 pangkat 2 dikali 3 dipangkat 3. Ya. Ayo, ada yang tahu ini hasilnya berapa? 3 pangkat 2 dikali 3 dipangkat 3. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Nanti kalau bisa jawab walaupun jawabannya salah, tetap Ibu beri poin. Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Kita tinggal lihat sifatnya ya. Ini contohnya mirip ya. Ada yang bisa? Oke. Ibu bahas saja. Jadi kita lihat pada sifat bilangan berpangkat positif yang A pangkat M kali A pangkat N. Ini kita lihat sama ya, kayak mirip. Jadi kita perhatikan basisnya. Jadi kalian perhatikan basis. Di sini untuk contoh ini basisnya sama-sama 3. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Jadi hasilnya itu berdasarkan sifatnya itu sudah kita bahas. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu sama dengan 3. Basisnya kan sama. Jadi sama dengan 3 dikali 2 ditambah 3. Oke. Ini hasilnya berapa? Ya, 3 pangkat
5. Oke, jadi ini saja ya. Jadi pada sifat ini kalian tinggal perhatikan basisnya. Kalau basisnya sama, maka untuk perpakatan bilangan positif itu pangkatnya kita tinggal jumlahkan atau kita jumlahkan. Ini jadi hasilnya 3 pangkat 5. Oke. Paham sampai di sini? Ya, baik. Nanti kita buktikan. Buktikan bahwa 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Kita buktikan ya. Kita buktikan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu sama dengan, ini sama saja dengan 3 pangkat 2, jadi 3 perkalian 3 sebanyak 2 kali, kemudian dikali 3 pangkat 3 berarti perkalian 3 kita kalikan sebanyak 3 kali. Kali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi kita hitung di sini 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perkalian 3 sebanyak 5 kali. Jadi perkalian 3 sebanyak pangkat 5. Sama ya hasilnya. Kita gunakan sifat dan kemudian kita kerjakan secara manual. Kita kerjakan satu-satu kemudian kita gabungkan. Jadi terbukti bahwa untuk 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 3 pangkat 5. Ya, terbukti. Oke. Sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, angkat tangan saja. Ada? Baik, oke, alhamdulillah semuanya sudah paham. Baik, kita lanjut pada sifat bilangan berpangkat positif sifat kedua. Ini kita hapus saja. Oke, ada yang tahu sifat kedua? Oke, belum ada. Baik, untuk sifat kedua itu bentuknya pecahan A pangkat M per A pangkat M. Ada yang tahu berapa hasilnya? Oke, jadi bentuk dari pecahan bilangan berpangkat positif, jika basisnya sama, kita perhatikan basisnya. Jika basisnya sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Kalau perkalian tadi kan pangkatnya, jika basisnya sama, pangkatnya kita jumlahkan. Jadi untuk pecahan, pangkatnya itu kita kurangkan. Jadi hasilnya sama dengan A pangkat M dikurang M. Oke, paham semua? Oke, lanjut. Kita bahas contoh. Misalkan kita punya 5 di pangkat 6 per 5 di pangkat 2. Ada yang bisa mengerjakannya di depan? Ada yang bisa bantu untuk mengerjakannya? Ada? Silakan angkat tangan. Ayo. Oke. Karena belum ada, jadi Ibu bahas saja. Ya, jadi 5 pangkat 6 ini kan kalau kita lihat sifatnya, untuk contoh ini basisnya sama. Basisnya 5. Jadi hasilnya itu 5 pangkat 6 dikurang 2. Ya. Kita lihat M-nya di sini sama dengan 6. Untuk M-nya kemudian N-nya itu sama dengan 2. Jadi hasilnya karena basisnya sama, jadi pangkatnya kita kurangkan. Jadi 5 pangkat 6 dikurang 2. Ada yang belum paham? Ya.
Jadi hasilnya jadi 5 dipangkatkan 4. 5 dipangkatkan 4. Kita buktikan lagi apakah benar kalau kita menggunakan sifat ini hasilnya sama saja dengan kita menyelesaikannya dengan secara manual atau satu persatu seperti itu. Jadi kita buktikan. Ada yang bisa membuktikan? Angkat tangan, ada yang bisa? Oke, baik. Kita buktikan saja sama-sama. Berarti di sini untuk 5 dipangkat 6 per 5 dipangkat 2 itu sama saja dengan berapa? Ayo, 5 kita kalikan sebanyak 6 kali untuk pembilangnya. 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Kemudian untuk penyebutnya, perhatikan pangkatnya 2, jadi artinya kita kalikan 5 sebanyak 2 kali. Oke. Jadi karena di sini pembagian, kita bisa hilangkan yang sama. Sini, jadi ini habis, ini juga, ini habis. Jadi sisanya tinggal 1, 2, 3, 4. Jadi perkalian 5 sebanyak 4 kali. Atau 5 kita kalikan sebanyak 4 kali. Jadi hasilnya 5 dipangkat 4. Betul. Ya. Kita lihat setelah kita buktikan ternyata kalau kita menggunakan sifat dari sifatnya itu A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Hasilnya sama dengan kita menyelesaikannya secara manual atau tanpa menggunakan sifat bilangan perpangkatan positif. Ya, terbukti kan? Terbukti. Oke. Sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang ingin kalian tanyakan mengenai sifat bilangan berpangkat positif? Ada? Baik, alhamdulillah karena kalian semua sudah paham. Bagus. Jadi untuk sifat bilangan berpangkat positif ini mudah saja. Kalian tinggal mengingat untuk perkalian, jika basisnya sama maka pangkatnya itu kita jumlahkan. Ya, Ibu ulangi. Jika perkalian perpangkatan itu, jika pangkatnya jika basisnya sama, bilangan pokoknya sama, kemudian pangkatnya positif, maka hasilnya itu bilangan tersebut, bilangan pokok yang sama kita pangkatnya kita jumlahkan, ya. Jadi kalian tinggal memperhatikan apa? Tinggal memperhatikan basis, kemudian pangkatnya apa? Ayo. Pangkatnya positif. Oke. Jadi seperti itu ya untuk sifat pertama, itu sifat perkalian bilangan berpangkat positif. Kemudian untuk sifat kedua itu pembagian bilangan berpangkat positif. Kita perhatikan juga basisnya, kemudian pangkatnya berpangkat positif. Oke. Kalau basisnya sama untuk pembagian bilangan berpangkat positif, basisnya sama kemudian pangkatnya berpangkat positif, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Betul. Jadi itu ya bedanya untuk perkalian kemudian pembagian. Kalau perkalian pangkatnya kita jumlahkan, kalau pembagian
kemudian pangkatnya kita kurangkan. Oke. Sampai di sini ada yang belum paham? Ada yang belum mengerti atau ada yang ingin bertanya? Angkat tangan. Ayo. Oke, baik. Alhamdulillah kalian sudah paham dengan sifat bilangan berpangkat positif. Baik, karena kalian sudah paham, jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu pembahasan kita. Sebenarnya masih ada lagi sifat bilangan berpangkatan positif lainnya, tapi untuk yang lain, untuk sifat lainnya itu nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan ini kita bahas saja sifat bilangan berpangkat positif itu pada perkalian dan pada pembagian. Oke. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, maka Ibu berikan tugas. Ya. Tugasnya itu oke. Kita hapus saja dulu ini. Oke, karena kalian tidak ada yang bertanya atau mungkin kalian sudah paham semua, alhamdulillah jika sudah paham. Jadi untuk menambah pemahaman kalian tentang sifat bilangan berpangkat positif pada perkalian dan pada pembagian, Ibu akan kasih tugas. Jadi tugasnya itu ada 2 nomor saja. Nomor 1, hasil dari 4 pangkat 10 dikali 4 pangkat 3. Itu nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, hasil dari hasil dari 7 pangkat 6 per 7 pangkat 3. Oke. Jadi tugasnya hanya 2 nomor. Oke. Jadi dari kalian mengerjakan tugas ini, berharap kalian bisa lebih mahir atau bisa lebih paham tentang sifat bilangan berpangkat positif pada perkalian dan pada pembagian. Jadi untuk tugasnya silakan dicatat sebelum kita akhiri pembelajaran. Ya, silakan dicatat semua tugasnya. Nanti tugasnya akan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Oke, sudah semua sudah dicatat. Oke. Jadi silakan tutup bukunya. Silakan bereskan semua peralatan tulis menulis. Jadi kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Nanti untuk daftar hadirnya sudah dicatat oleh ketua kelas. Setelah ini serahkan kepada Ibu. Nanti Ibu akan salin pada buku absen Ibu. Oke. Semua sudah pas atau ada yang ingin ditanyakan tentang tugas atau yang belum paham tentang sifat bilangan berpangkat positif? Oke, karena semua sudah paham, karena semua sudah paham tentang tugasnya itu juga, jadi Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan kita kali ini kita selesaikan, kita tutup. Baik, itu saja. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian sudah mempelajari atau mencari sifat-sifat
bilangan berpangkat positif yang Ibu belum bahas. Nanti akan kita bahas kembali di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke semua? Ya, baik. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Dan jangan lupa kalian kerjakan tugasnya, nanti pasti akan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk tugasnya, jika ada yang belum paham atau yang belum kurang mengerti tentang cara pengerjaannya, bisa saling bertanya pada teman-teman yang mungkin sudah lebih paham. Intinya kalian bisa saling membantu untuk mengerjakan tugas ini ya. Tidak apa-apa ya, karena ini hanya tugas. Baik, itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat siang. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.